Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meike Dumiasari dengan NIM 126205212110 kelas PGMI 6B dengan presensi 27. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester komunikasi pembelajaran yang diampu oleh Bapak Dr. Muhammad Arif Faizin MAG. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian komunikasi, jenis-jenis komunikasi, aspek yang harus ada dalam komunikasi. Selanjutnya ada komunikasi penting dalam pembelajaran, bagaimana membangun komunikasi yang efektif di dalam kelas, serta tahapan apa saja sih yang ada di dalam komunikasi tersebut. Kemudian saya akan menjelaskan juga mengenai bagaimana kegagalan terhadap komunikasi dan bagaimana cara mengatasi komunikasi yang gagal tersebut. Nah, yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai komunikasi itu. Komunikasi merupakan bentuk interaksi dua manusia di mana terjadi proses pertukaran ide, pengetahuan, pemikiran, dan informasi sedemikian rupa sehingga tujuan dapat terpenuhi dengan baik. Selanjutnya, jenis-jenis komunikasi yaitu ada komunikasi interpersonal, komunikasi kelompok, komunikasi organisasi, komunikasi massa, dan komunikasi intrapersonal. Aspek-aspek komunikasi yang ada di dalam komunikasi itu ada sumber pesan, komunikator, pesan, media, komunikan, hasil, ada umpan balik, dan ada gangguan. Komunikasi penting dalam pembelajaran. Nah, di sini saya akan menjelaskan hal tersebut. Mengapa sih komunikasi itu penting dalam pembelajaran? Karena dengan komunikasi yang efektif, sekolah sangat mempengaruhi kualitas pelayanan seorang guru terhadap siswa dan akan berpengaruh pula pada hasil pembelajaran yang juga sekaligus berkaitan erat dengan mutu pendidikan di sekolah. Selain itu, komunikasi pembelajaran sendiri adalah suatu proses penyampaian pesan yang berisi gagasan atau materi pembelajaran dari pengajar kepada pembelajar untuk dapat menghasilkan suatu tindakan atau perubahan perilaku. Hal ini menunjukkan bahwa erat antara komunikasi dengan pembelajaran, yang mana untuk menghasilkan proses pembelajaran yang efektif maka diperlukan proses komunikasi yang efektif juga. Baik pengajar maupun peserta didik perlu menyamakan pandangan untuk mendapatkan kesamaan makna dari isi proses pembelajaran itu. Kemudian adalah cara membangun komunikasi yang efektif di dalam kelas, yaitu dengan menerapkan strategi komunikasi. Contohnya menerapkan komunikasi persuasif maupun komunikasi intrapersonal dan menggunakan media dan metode yang tepat untuk komunikasi tersebut. Selanjutnya adalah tahapan komunikasi di sekolah maupun di kelas. Membuat suasana menjadi nyaman dengan menciptakan suasana yang nyaman dan ramah di kelas, menyambut siswa dengan senyum dan sikap terbuka. Kita di situ bisa menggunakan komunikasi nonverbal maupun verbal. Terus menjadi contoh yang baik. Kemudian mendengarkan dengan aktif, memberikan perhatian penuh kepada siswa saat mereka berbicara. Tunjukkan bahwa kita sebagai guru itu peduli dengan apa yang mereka katakan. Kemudian menggunakan bahasa yang sesuai. Penggunaan bahasa yang sesuai dengan tingkat pemahaman siswa. Menghindari penggunaan bahasa yang terlalu teknis ataupun rumit. Kemudian berkomunikasi dengan jelas, menyampaikan instruksi dan penjelasan dengan jelas dan singkat dengan menggunakan kalimat yang sederhana, langsung, agar mudah dipahami oleh siswa, serta
membuka ruang untuk bertanya dan diskusi agar terjadi umpan balik pada saat proses pembelajaran menggunakan berbagai media pembelajaran. Contohnya adalah gambar, video, dan lainnya. Kemudian adalah memperhatikan kebutuhan individu. Setiap individu memiliki kebutuhan yang berbeda. Kemudian evaluasi secara berkala, melakukan evaluasi secara berkala terhadap komunikasi di kelas. Terus kemudian meminta masukan dari siswa tentang bagaimana mereka merasa terhubung dan apakah ada cara yang dapat ditingkatkan. Gitu. Kemudian komunikasi bisa gagal karena tidak jelasnya pesan dan gaya komunikasi yang berbeda serta ketidakmampuan mendengarkan dengan baik. Cara untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan mengetahui kebutuhan komunikan maupun komunikator, menyesuaikan pesan dan serta menyesuaikan media. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari video ini. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.